uh, filosofi dari pendidikan ini, ya. Oke. Nah, kemudian diharapkan setelah selesai dengan mata diklat ini, Bapak Ibu bisa menguasai filosofi, teori, konsep pendidikan, ya. Aduh, maaf. Konsep pendidikan dari masa ke masa, ya. Tentu secara makro, ya. Kemudian menguasai tujuan, fungsi, pilar, hakikat manusia dan pendidikan sepanjang hayat. Nah, poin-poin ini melengkapi dari slide yang tadi saja, ya. Dan kemudian kita bagaimana bisa mengembangkan pemikiran baru tentang pendidikan yang efektif sesuai dengan landasan pendidikan. Itu seperti apa? Ya. Nah, baik. Ini yang 7 tadi itu, Bapak Ibu, ya. Apa diharapkan Ibu Bapak bisa nanti merumuskan konsep pendidikan, bisa menerapkan, ya, tujuan pendidikan di skala kita masing-masing. Kalau kita di kelas gitu, ya, skala yang sangat mikro, bagaimana tujuan pendidikan itu diimplementasikan oleh kita, ya. Tujuan yang ada pada undang-undang itu diimplementasikan di dalam kita mengajar, ya. Kemudian bisa mengkritisi tentang pendidikan. Ini nomor 3 ini sangat penting bagi kita, Ibu Bapak sekalian, apalagi yang ada di perguruan tinggi. Mungkin secara ilmiah, ya, mengkritisi ini bisa dimaknai nanti dengan hasil-hasil riset kita, ya, terjadi gap antara konsep pendidikan yang sangat bagus dengan realitas di lapangan seperti apa. Ya, kan harapannya perguruan tinggi yang berbunyi, ya, tentang implementasi atau proses pembelajaran. Misalnya dari 8 standar pendidikan, ya, kita melihat output pendidikan di provinsi ini kemampuannya beda dengan di provinsi yang lain, ya. Itu hubungannya dengan sarpras yang tidak berkeadilan misalnya, ya, dan lain-lain lah. Nah, kita bisa mengkritisi tentang pendidikan ini. Kemudian bisa menerapkan pilar-pilar pendidikan, ya. Pilar-pilar 4 pilar yang sangat populer dan itu digunakan oleh kita, nanti saya singgung di slide berikutnya, ya. Kemudian menganalisis pendidikan sepanjang hayat. Kapan manusia itu berhenti belajar? Kapan manusia itu berhenti sekolah, ya, secara formal? Itu kan udah jelas ukurannya. Kemudian memberikan solusi alternatif dalam mengatasi problematika pendidikan. Nomor 6 hubungannya dengan nomor 3, ya. Kita bisa mengkritisi beberapa item tentang kebijakan-kebijakan, kemudian kita juga dituntut bisa memberikan solusi alternatif, ya, memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan tentu saja. Dan kemudian mengembangkan pemikiran baru tentang pendidikan yang efektif sesuai dengan landasan pendidikan, ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya coba ini dulu karena di slide saya terlalu besar, ya. Oke. Metode pelatihan kita, ya, nanti ada diskusi, tanya jawab, dan ya seaktif mungkin lah. Oke. Saya akan coba ini, Bu Is, buka YouTube, ya, tapi kalau tidak bisa karena ada teknis, saya akan lanjutkan saja nanti ini belakangan. Saya coba ini, Bu Bapak, ya, bisa apa tidak, terdengar atau tidak, tolong diinikan. Ini bisa terdengar nggak Bapak Ibu suaranya? Tidak, Pak. Oh, dengar, Bisa Pak. ya? Tidak, tidak dengar. Perhatikan. Belum, Pak.
Bisa Tidak saya bantu terdengar, Pak Ben? Pak, dan tidak terlihat juga. Saya bantu Pak Bunyamin? Oh ya, nggak terdengar ya Bu Is ya? Iya Harus Pak. pindah screen. Baik, baik. Tolong Bu Is diputar dulu Bu Is. Ada di Bu Is kan ya? Bentar ya Pak ya. Oke, oke. Saya malah ini kalau ini terus sebentar Bapak Ibu nih. Mohon Masalah maaf Pak teknikal. Bunyamin, untuk materi landasannya Pak yang Bentar. dikirim regulasi waktu itu. Ini kok di saya nggak ini ya Bu Is ya. Bentar, sebentar Ibu Bapak. Maaf, sebentar Ibu Bapak.